Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rami Ramadhani, mahasiswi dari Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Riau, akan mereview jurnal yang berkaitan dengan konseling kelompok untuk memenuhi tugas mata kuliah konseling kelompok yang diampu oleh Ibu Siska Mardes. Jurnal yang saya ambil yang berjudul Pengaruh Konseling Kelompok Terhadap Perilaku Agresif Siswa di SMK Negeri 4 Mataram oleh Imade Gunawan, Halu Hartati, dan Fatimah Sahil Mulasela. Jurnal Pedagogi, Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pendidikan, volume 7 nomor 4, Oktober 2020. Baiklah, pertama saya akan membacakan abstrak dari jurnal ini, di mana abstraknya yaitu tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji penerapan konseling kelompok dalam mengurangi perilaku agresif siswa kelas 11 jurusan akomodasi perhotelan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 76 siswa dan sampel yang digunakan untuk memperoleh data adalah 8 siswa yang memiliki skor perilaku agresif tinggi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah angket, observasi, wawancara, serta dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data penelitian ini menggunakan rumus t-test. Kemudian metode penelitian pada jurnal ini, metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pre-experimental design. Penelitian ini menggunakan desain penelitian one group pre-test dan post-test design, di mana dalam rancangan ini terdapat hanya satu kelompok objek, yaitu kelompok eksperimen sebagai kelompok yang dikenakan perlakuan. Dalam penelitian ini yang menjadi sampel adalah siswa yang memiliki perilaku agresif mengganggu teman pada kelas 11 AP di SMK Negeri 4 Mataram, tahun pelajaran 2019-2020. Hasil penelitian dan pembahasan. Hasil rekapitulasi angket pretest yang diperoleh peneliti dari analisis angket pada tahap observasi awal pada siswa kelas 11 jurusan akomodasi perhotelan di SMK Negeri 4 Mataram tahun pelajaran 2019-2020, di mana 76 siswa yang diberikan angket, 8 siswa yang diambil sebagai sampel, yaitu siswa dengan tingkat kemampuan komunikasi interpersonal yang rendah. Setelah melakukan treatment, bimbingan dan konseling terhadap 8 orang siswa tadi ini yang memiliki perilaku agresif tinggi, selanjutnya dilakukan pemberian angket post-test untuk melihat ada tidaknya pengaruh konseling kelompok terhadap kemampuan komunikasi interpersonal. Setelah dilakukannya tes pada 8 siswa tadi, hasil penelitian menunjukkan signifikan, artinya adanya pengaruh konseling kelompok terhadap perilaku agresif siswa mengganggu teman siswa kelas 11 jurusan akomodasi perhotelan di SMK Negeri 4 Mataram. Pelaksanaan konseling kelompok ini sangat berguna bagi siswa untuk mengatasi serta mereduksi tingkat perilaku agresif mereka, yang dimana pada awalnya siswa tersebut tidak dapat mengontrol perilaku agresifnya. Namun sekarang siswa tersebut dapat mengatasi atau mengurangi perilaku agresifnya. Dalam hal ini, pelaksanaan konseling kelompok sangat berguna bagi siswa dalam mereduksi perilaku agresif mereka dengan mendeteksi secara dini faktor-faktor yang menjawabkan perilaku menyimpang yang ditampakkan oleh siswa, sehingga mendapat penanganan yang tepat dalam mereduksi perilaku tersebut. Kesimpulan pada jurnal ini yaitu konseling kelompok sangat berpengaruh pada perilaku agresif. Dari hasil uji t-test menunjukkan nilai T hitung lebih sebesar 5,401 dan nilai T sama dengan tabel 2,365 pada taraf signifikasi 5% dengan N-1 sama dengan 7, lebih besar daripada nilai T tabel. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh perilaku agresif mengganggu teman pada siswa kelas 11 jurusan akomodasi perhotelan di SMK Negeri 4 Mataram tahun pelajaran 2019-2020. Saran dari jurnal ini, adapun saran yang disampaikan berdasarkan hasil penelitian antara lain, yang pertama, kepala sekolah hendaknya sebagai bahan pengambilan kebijakan untuk lebih mensosialisasikan bahwa pentingnya pelaksanaan konseling kelompok.
terhadap perilaku agresif mengganggu teman pada kelas 11 SMK Negeri 4 Mataram, supaya kreatif dan cepat tanggap untuk mengadakan konseling kelompok guna membantu dalam proses meningkatkan kemampuan komunikasi interpersonal siswa. Yang kedua, kepada guru BK. Hendaknya pelaksanaan teknik modeling dilakukan secara intensif, terprogram, karena terbukti bahwa konseling kelompok akan membantu mengurangi perilaku agresif siswa. Yang ketiga, kepada siswa. Diharapkan dapat betul-betul memanfaatkan konseling kelompok yang ada di sekolah, serta dimiliki konsep-konsep pengelolaan diri yang dapat membantu dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, bagi orang tua atau wali. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi orang tua untuk memperhatikan sikap anak dan ikut serta dalam mengurangi perilaku agresif pada anak dengan baik. Jadi intinya konseling kelompok ini berpengaruh untuk mengurangi atau mereduksi perilaku agresif pada siswa. Hanya sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.